Ini sih kita jauh lebih besar mensuplai untuk kebutuhan lokal sih Bu, Mbak. Jadi hampir di atas 95% market kita adalah untuk domestik. Jadi untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Oke, berarti tidak ada anggapan bahwa lagi sepi begitu ya sebenarnya di dalam negeri ya. Kondisi dari pengerjaan proyek sendiri sejauh ini seperti apa nih Pak Imam? Kalau misalnya kita ketahui kan 2020 mungkin di kondisi pandemi, 2021 kan masa recovery begitu ya. Seperti apa nih yang terasa di Wika Beton? Sebenarnya kondisi pandemi ini kita rasakan sejak pertengahan 2020 lah. Karena di 2020 awal kita masih punya carryover yang cukup besar atas proyek-proyek di tahun 2019. Begitu tahun 2020 di pertengahan ada pandemi ini kan budget pemerintah yang untuk infrastruktur difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Tentunya mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja kita di 2020. Dan ini masih berlanjut kita rasakan di 2021. Namun demikian untuk proyek-proyek yang sudah kita dapat, semuanya masih berjalan dengan lancar, masih berjalan dengan baik, pengirimannya juga masih berjalan dengan baik gitu, Mbak Maria. Jadi proyek kita di kereta cepat, kemudian tol di Pekanbaru Padang, tol di Serang Palembang dan sebagainya. Oke, kalau dilihat dari sisi dampak yang terjadi nih pasca pandemi atau mungkin imbas-imbasnya sampai saat ini seperti apa sih yang masih dirasakan nih Pak Imam? Jadi kita kan di bidang manufaktur industri. Jadi pabrik kita sudah set sedemikian cukup besar dengan kapasitas di atas 4,2 ton per tahun, dan utilisasi kita di tahun lalu hanya 53%. Jadi selama 5 tahun terakhir kita sebenarnya utilisasi kita di atas 90%. Nah, dengan adanya pandemi ini di tahun lalu kita diutilisasi di 53%. Tentunya tantangan kita adalah seperti itu karena kita adalah pabrikan yang kita sudah set cukup besar gitu, Mbak Maria. Jadi tentunya kita melakukan berbagai upaya lah untuk menghadapi situasi ini. Oke, ini kan kondisi dari utilitasnya mungkin masih belum pulih sepenuhnya ya Pak ya. Kalau dilihat bagaimana sih sebenarnya Wika Beton sendiri mungkin bisa menjaga dari sisi cash flow, kemudian juga komposisi untuk pembayaran hutang dan pengerjaan proyek begitu ya. Seperti apa nih Pak Imam? Oke, sejauh ini yang kita alami tentunya bagaimana kita mempercepat pencairan piutang-piutang yang sudah menjadi hak kita. Jadi tahun lalu cash flow operasi kita surplus di atas 800 miliar, Mbak Maria. Artinya di situasi yang cukup tight ini kita masih membuka surplus cash flow. Nah, surplus cash flow ini tentunya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk pendanaan modal kerja kita, untuk mensupport proyek-proyek yang memang akan mengenerate cash in. Jadi kita tentunya nggak akan melakukan ekspansi. Dan kalau toh melakukan ekspansi hanya dengan sangat terbatas lah untuk memang menghadapi proyek yang memang langsung menghasilkan penjualan dan cash flow gitu. Jadi cash flow kita fokuskan untuk modal kerja. Modal kerja artinya ya untuk pembayaran supplier, untuk pembayaran gaji dan sebagainya gitu, Bu. Mbak.